Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes Natilia. Saya Vita Rahmanisa Aldila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Materinya, saya akan memberitahu tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, dapat mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan. Yang kedua, membekali siswa cara berpikir dalam pemecahan persoalan dalam landasan konseptual perpajakan. Yang ketiga, dapat mengetahui fungsi atau peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Poin kedua, yaitu fungsi atau peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Yang kedua, pengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, sarana stabilitas ekonomi. Selanjutnya, ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai segala pembangunan, salah satunya pembangunan ekonomi. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial maupun ekonomi. Sehingga, yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Yang keempat, pajak dapat mengatur atau menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesungan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Nah, materi yang selanjutnya adalah jenis pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak jika dia melakukan perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung ini tidak dapat dipungut secara berkala. Contohnya, penjualan barang mewah. Pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah tersebut. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak secara berkala sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Dalam surat tersebut terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak langsung ini harus ditanggung oleh seseorang yang terkena pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, seperti contohnya pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Berdasarkan instansi pengumutnya, pajak juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak daerah atau lokal dan pajak negara atau pusat. Pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat di daerah tersebut, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1, seperti contohnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak yang lainnya. Yang kedua, pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah
bumi dan bangunan. Berdasarkan objek yang dikenakan, pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya atau orangnya. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Ini adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contohnya, pajak bumi dan bangunan, pajak impor, dan pajak kendaraan. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif progresif, yang kedua tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, dan yang keempat tarif tetap atau regresif. Yang pertama, tarif progresif. Tarif ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak yang akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga adalah tarif proporsional. Tarif ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajaknya, persentasenya akan tetap sama. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif ini merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Kesimpulan pada materi kali ini bahwasannya pajak berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus taat pajak dengan cara membayar pajak tepat waktu. Dengan begitu, pembangunan ekonomi di Indonesia akan lancar dan sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.